masuk ke packagingnya seperti ini. Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, akhirnya aku bisa nge-review ini salah satu yang udah banyak kalian request juga. Yes, ini adalah produknya Dazzle-Me yang terbaru yang namanya adalah Magnificent Essence Cushion seperti ini. Terus satu lagi nih yang aku beli sekalian buat ngeset cushionnya ya, yaitu yang Dazzle-Me Fix Loose Powder. Kayak gini untuk packagingnya ya, bener-bener kayak warna-warni gitu, pastel. Dan sebenarnya aku beli untuk compact powdernya juga, tapi khusus kali ini karena aku mau nyobain cushionnya, biasanya aku set menggunakan loose powder yang kayak lebih ringan gitu. Sekalian kita tes nanti untuk ketahanan cushionnya seperti apa. Sobat kalian mungkin yang udah nge-request video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan masuk ke packagingnya kayak gini ya, dua-duanya sama-sama perpaduan warna coklat, ada ungu sama hijaunya. Pokoknya Dazzle-Me banget. Yang di bagian depan pastinya ada sama-sama nama produknya. Yang satunya adalah Dazzle-Me yang Better Than Filter Magnificent Essence Cushion. Udah gitu yang satunya lagi Fix Loose Powder. Aku akan bahas satu persatu. Yang pertama untuk cushionnya, ini netonya ada 15 gram di sini. Untuk harganya kalau nggak salah yang cushionnya aja tuh sekitar 50 ribuan. Tapi kemarin aku beli satu set dengan fix powdernya. Itu jadi sekitar 88.650 kalau misalnya beli satu paket ya. Menurut aku untuk cushion harga 50 ribuan berarti cukup terjangkau juga. Padahal kalau dilihat dari officialnya tuh coveragenya lumayan oke gitu. Nanti langsung kita akan lihat aja ya. Dan di sini seperti biasa aku akan kasih tunjuk detail ingredientsnya. Walaupun agak kecil akan berusaha aku zoom buat kalian yang penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan di bagian belakangnya ini ada beberapa klaim produk nih. Kalau dia tuh bakal tahan lama sampai 12 jam. Udah gitu microfine high coverage, berarti coveragenya oke ya, seperti aku bilang tadi. Sama skin loving makeup, karena memang di sini tuh ada kandungan-kandungan skincare-nya ya. Seperti yang pertama ini adalah niacinamide untuk bisa mencerahkan kulit. Dan 4 active nourishing, jadi ada beberapa kandungan untuk bisa melembabkan juga. Wow, padahal harganya juga masih terjangkau ya, langsung aja nanti kita akan buktikan. Udah gitu ini ada cara pakainya, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan lain-lain. Dan pastinya untuk expiry date-nya sampai di tahun 2027, tapi setelah dibuka nih untuk packagingnya, itu bertahannya 12 bulan atau 1 tahun aja. Di sini aku menggunakan shade yang N03 Wet Beige, karena kemarin tuh sebenarnya aku ragu-ragu antara 03 atau 02 ya. Cuman kalau misalnya, kalau nggak salah ini brand luar bukan sih? Itu kan biasanya tone warnanya beda sama yang tipe kulit orang Indonesia, jadi aku pilih yang 03-nya. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Dan sekarang masuk ke yang Fix Loose Powder dengan netonya tuh ada 8 gram. Bentar aku cek untuk harganya ya, kalau misalnya kalian beli loose powdernya aja. Itu sekitar 43.500. Jadi kalau misalnya dibandel set sama ini sih jatuhnya lebih murah. Udah gitu sama dengan yang tadi, detail ingredients aku langsung zoom di situ. Dan di sini ada klaimnya lagi nih. Selain tahan sampai 12 jam, di sini juga filter like cover. Jadi kayak ada semacam filternya gitu, mungkin kalau dipakai di wajah kelihatan smooth atau ngeblurin pori-pori, nanti kita akan lihat aja. Udah gitu instant excess oil fix, berarti bisa menghilangkan kayak oil-oilan di muka kalau misalnya tipe kulit kalian tuh normal tuh oily sampai oily. Dan skin loving makeup sama ada niacinamide dan juga 4 kali active nourishing. Jadi kayak kandungannya hampir mirip-mirip dengan si cushionnya tadi. Dan ini di bagian samping boxnya sama-sama ada keterangan kalau produknya ini sudah dermatologically tested, 0% alkohol. Udah gitu juga skin loving ingredient sama yang terakhir cruelty free. Cuman yang belum aku temukan memang nomor BPOM-nya. Di sini sih ada kayak scan barcode-nya ini, aku nggak tahu apakah ini BPOM atau bukan. Nanti kalau ada keterangan-keterangan lainnya aku akan langsung tulis aja. Terus sekarang aku akan kasih tunjuk detail packaging dalamnya ya. Kalau dilihat sekilas kayak gini sih kayak hampir sama karena bulat seperti ini, tapi detailnya untuk yang cushion selain ada nama produknya juga neto di bagian belakang ini ada nama shade-nya. Tadi yang aku pakai N03.
Dan ada beberapa klaimnya juga tertera di sini, expired date sama masa berlakunya. Ini salah satu keuntungan ya, karena nggak semuanya tuh ngasih masa berlaku di sini karena ada tahun produksi dan juga expired date-nya kita bisa cek di sini. Misalnya kita buka tahun ini, berarti tahun depan ini udah expired, seperti itu ya. Udah gitu di bagian dalamnya kalau dibuka, seperti cushion pada umumnya ada kaca yang masih tercover penutup gitu. Dan juga puff, ini puffnya bentuknya teardrop, salah satu yang selalu aku sebut kalau aku suka. Dan ini 3 jari masuk banget kayak gini. Kalau aku pegang ini lumayan tebel ya. Udah gitu soft, empuk juga, tapi biasanya nanti kita tetap akan lihat waktu dipakai di wajah tuh kayak gimana. Dan di bagian dalamnya kalau aku buka ini adalah si cushionnya tapi masih dalam kondisi tercover seperti ini. So, untuk produknya steril ya. Sekarang masuk ke loose powdernya dengan packaging yang seperti ini. Juga kayak loose powder pada umumnya, di bagian atas tutupnya warna ungu, bagian bawahnya bening, jadi kita bisa lihat untuk loose powdernya. Dan untuk di bagian belakangnya nih, aku akan kasih tunjuk. Untuk shade-nya aku pakai C02 Light Ivory karena ini memang sudah satu paket. Kalau misalnya kalian beli paket tuh yang direkomendasikan ada beberapa shade yang sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan tipe skin tone kalian ya. Begitu ada netonya 8 gram. Terus di bagian dalamnya kalau aku buka pastinya ada puffnya kayak gini. Dan di puffnya ini, wow, ini puffnya juga bagus ya. Aku suka, jadi mirip punya Second Date nih puffnya. Halus, tebel, dan bouncy juga. Nanti langsung kita akan coba aja waktu dipakai mengaplikasikan bedaknya seperti apa. Oke, ini untuk kedua produknya udah aku pakai di wajah aku. Pastinya seperti biasa ya, aku bakal kasih tunjuk detail pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Seperti ini kondisi wajah aku sebelum menggunakan makeup ya. Seperti biasa detailnya ada beberapa imperfection kayak di pipi, udah gitu ini bekas jerawat juga lagi agak nambah nih, hormonal biasa agak kemerahan. Dan juga di area bawah mata yang agak masih gelap. Dan langsung aja aku akan lihat nanti untuk keduanya ini apakah bisa mengcover imperfectionnya. Jadi yang pertama pastinya aku akan menggunakan untuk cushionnya dulu di sini karena tadi masih tertutup. Untuk bagian kacanya aku akan buka dulu. Walaupun ini agak susah sih karena dia nggak ada yang bagian menonjolnya gitu loh. Oke, ini udah aku buka dan bisa dipakai buat ngaca. Terus di bagian dalam cushionnya ini juga masih ada penutup kayak gini. Aku akan buka dulu. Dan seperti ini untuk warna cushion di shade N03 dan masih lumayan banyak nempel ya di penutupnya. Kayaknya sayang nih kalau nggak dipakai. So, akhirnya sekarang aku akan pakai dengan tempel-tempel dulu itu tadi yang ada di penutupnya ya. Karena masih lumayan banyak dan seperti ini kira-kira untuk warnanya kalau nempel ke kulit. Sekarang aku mau langsung tap aja di cushionnya. Wow, keangkatnya lumayan banyak di sini menurut aku ya, banyak banget sih. Udah gitu langsung akan aku tap-tap aja di muka aku. Untuk dari segi coveragenya, wow beberapa kali tap udah kelihatan ya kalau dia tuh lumayan bagus memang. Tadi sih klaimnya juga menyebutkan kalau high coverage, nanti kita akan lihat. Dan BTW untuk puff cushionnya nih, menurut aku ini masih bisa dipakai ya. Jadi bukan yang kempes nggak nyaman gitu, dia masih lumayan bouncy. Jadi aku kayaknya nggak perlu pakai puff aku yang biasanya. Aku akan menggunakan yang ini saja karena ada sisi lancipnya juga ya, yang bisa mengaplikasikan lebih detail di sekitaran area bawah mata dan juga lipatan hidung. Wow, ini beberapa kali tap-tap-tap, kalau aku lihat sih sudah cukup bagus mengcover dan untuk warnanya sejauh ini masih oke ya, masuk di tipe skin tone aku. Nanti kita lihat apakah dia oksidasi atau enggak. Pastiin di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung itu memang beberapa kali biar bener-bener nempel. Oke, kayak gini hasilnya bakal aku zoom ya. Menurut aku sih ini hasilnya agak glow di muka aku, jadi nggak terlalu matte banget. Bahkan kelihatan basah gitu sih di permukaan kulitnya. Cuman ini di bagian bekas jerawat sudah bisa menutupi tadi yang kemerahan. Tapi untuk bagian noda sepertinya belum maksimal. Nanti kita bisa layer lagi ya. Ini aku masih belum mantep di sekitaran dahi aku karena itu tuh super keringetan. Jadi aku kayak pengen nambah biar bener-bener nempel gitu. Dan ini di puffnya ternyata dia memang agak masih nempel. Cuman gak terlalu banyak menurut aku. Karena yang menempel di muka aku juga udah lumayan banyak tuh kelihatan dari coveragenya. Dan sekarang before after seperti ini kalau kamu mau lihat ya, di bagian after pastinya sudah bisa meratakan warna kulit wajah aku dan kemerahan di muka aku.
Kalau misalnya dibandingkan kayak gini kondisinya, kelihatannya sih tadi seperti yang aku bilang dia nggak terlalu matte, lebih ke semi dewy sih menurut aku. Dan sekarang aku akan aplikasikan sisi kanannya dengan menggunakan cushionnya lagi. Sebenarnya sih ini untuk warnanya tuh menurut aku ya sedikit lebih gelap dari tipe skin tone aku ya, semoga aja nanti oksidasinya nggak lumayan parah biar hasilnya juga nggak terlalu gelap nanti di muka aku. Ini stepnya sama ya, aku tap-tap aja di sisi kanan wajah aku dan bakal aku capatin aja. Oke, kayak gini hasilnya udah di seluruh muka ya. Sekarang semuanya udah merata dan waktu di zoom aku bakal kasih lihat di sekitaran hidung aku. Kalau aku lihat sih di sini sebenarnya untuk di bagian sekitaran noda-noda tuh kayak masih kelihatan gitu yang di pipi, tapi untuk noda kemerahan di dagu atau yang di area bawah mata ini masih aman. Karena memang tadi aku merasa coveragenya masih kurang, jadi ini aku tap-tap di bagian pipi aku, tadi yang kayak noda-noda gelap, area bawah mata. Sama aku tambahkan sedikit nanti di bagian yang jerawat aku nih, yang bawah bekas-bekas jerawat yang masih agak kemerahan. Nanti juga bakal aku tambahin sedikit biar coveragenya lebih nampol lagi. Karena memang sesuai dengan klaimnya di sini dia bisa di-build sih sedikit demi sedikit kalau misalnya coveragenya masih kurang. Tapi sekarang aku mau pakai yang puff aku biasanya hanya untuk meratakan aja karena tadi di area yang bagian aku gampang keringetan ini udah mulai keringetan kan. Kayak kurang merata gitu kalau pakai puff yang bawaannya. Jadi aku pakein lagi. Oke, akhirnya ini aku udah selesai pakai ya di seluruh wajah aku udah dengan 2 layer kayak gini hasilnya. Aku sih suka finishnya kayak healthy glow skin gitu. Tapi aku agak deg-degan kalau finishnya seperti ini karena biasanya akan kurang awet di tipe mukaku yang normal tuh oily. Cuman nanti kita akan tetap set menggunakan bedak ya. Sekarang aku bakal kasih tunjuk before afternya di sini ya. Untuk di bagian after dia sudah bisa meratakan warna kulit aku. Begitu finishnya menurut aku agak semi glow gitu yang nggak terlalu matte. Dan kalau dilihat di imperfection aku juga sudah mengcover tuh kayak area bawah mata, di pipi ataupun di jerawat aku yang tadi kemerahan. Dan karena memang ini agak dewy, jadi aku perlu tunggu mungkin sekitar 2-3 menitan biar ngeset, barulah nanti aku akan set bedak ya. Ini kalau aku lihat di kaca tuh sepertinya kok udah agak oksidasi. Jadi awalnya tuh lumayan match di muka aku, tapi di sini sekarang kelihatan kalau agak menggelap. Ya aku berharapnya untuk bedaknya nanti bisa mentone up biar kayak kelihatan lebih fresh aja di muka. Oke, sekarang udah set dan aku mau pakein bedak yang tadi Better Than Filter Fix Loose Powder. Shade-nya C02 Ivory ya. Nggak sabar banget pengen pakai puffnya karena bener-bener seempuk itu. Langsung sekarang aku akan buka dulu penutup plastik dari si bedaknya ini biar kita bisa ambil ya. Di bagian lubangnya kan selalu ada covernya. Yes, udah kebuka dan sekarang biasanya sih kalau bedak kayak gini aku keluarin di tutupnya ya. Biar kayak keambilnya bisa lumayan banyak seperti ini. Ini bisa sesuai kebiasaan kalian aja kayak gimana. Udah gitu untuk warnanya, ya ternyata tidak terlalu kuning, padahal light ivory aku sih berharapnya kuning yang agak terang. Tapi ini kayak lebih agak orange, cuman ya kita lihat aja. Sekarang aku akan pakai puffnya. Wow, ini nyaman sih, empuk banget puffnya, aku suka. Udah gitu sudah mulai kelihatan kalau yang di set bedak itu serasa lebih matte gitu ya. Nanti aku bakal kasih tunjuk aja untuk perbandingannya. Oke, seperti ini sisi kanan yang diaplikasikan bedak tuh kelihatan lebih smooth dan memang bisa ngeblurin kondisi pori-pori. Sedangkan di sisi kirinya tuh masih kelihatan kan pori-pori wajah aku. Jadi ini bener sih Better Than Filter kalau untuk yang bedaknya ya, karena bisa nge-smoothin tekstur kulit. Dan finishnya juga walaupun matte nggak kelihatan yang berbedak banget gitu loh, sepertinya sih masih natural. Dan sekarang aku akan lanjut di sisi kiri wajah aku ya, diaplikasikan bedaknya sama kayak tadi. Ingat di bagian yang sering gampang berminyak atau keluar keringat itu harus ditap-tap beberapa kali, jadi biar bener-bener ngeset gitu. Dan tahap terakhir selalu aku swipe-swipe menggunakan brush seperti ini biar kayak tambah natural lagi ya untuk mukanya. Dan syukurlah untuk bedaknya ini finishnya lebih ke matte jadi bisa ngeset tadi untuk kushionnya yang menurut aku sih lumayan glow. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk untuk before afternya. Di situ kelihatan memang lebih matte ya di after dan smooth di muka aku.
Cuman memang ya sepertinya sih ini keduanya dari mulai kushingnya tadi udah oksidasi, jadi memang menggelap dibandingkan leher aku ya. Cuman nggak apa-apa, kita akan lanjut aja nanti seperti apa setelah dipakai seharian ini. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk kalau sudah jam 11 lebih 16 ya awal aku pakai untuk cushion dan bedaknya. Seperti biasa aku bakal selesaikan makeupku dulu. Dan seperti ini hasil makeupnya, flawless, matte, natural, tanpa menggunakan setting spray, primer, ataupun highlighter ya. Jadi ini memang matte banget, tapi dengan finish matte kayak gini, ini tuh kesannya nggak dempul sih menurut aku. Bahkan waktu aku zoom tuh kelihatan smooth banget ya. Tadi memang bedaknya tuh bisa kayak ngeblurin pori-pori, kayak pakai filter gitu di muka. So, nanti kita akan lihat. Sejauh ini sih aku pakai masih ringan gitu, walaupun udah di set menggunakan loose powder. Hari ini seperti biasa aku akan tes ketahanan dulu, pakai seharian, aku nanti ngapain aja. Bakal aku update di akhir video, so pasti tonton videoku sampai habis ya, buat tahu nih kira-kira untuk cushion sama loose powdernya ini worth to buy nggak sih buat kalian coba dan beli. Khususnya di tipe muka yang kayak aku, normal to oily sampai oily. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Coba sharing dan komen-komen di bawah kalau kamu udah nyobain produk Dazzle Me yang terbaru ini. Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan ya. Sampai ketemu lagi. Bye! Update yang pertama ini sudah jam 3.24 atau sekitar 4,5 jam ya aku pakai. Dan di sini ya pastinya kelihatan karena oksidasi itu di muka kayak agak kusem gitu ya. Udah, sekarang aku akan kasih tunjuk detailnya aja. Menurut aku sih ini di sekitaran pipi aku masih oke, tapi di T-zone sudah mulai berminyak yang lumayan tuh. Sampai agak kelihatan tekstur dari hidung aku. Untuk di bagian bawah ini masih oke coveragenya di sekitaran bekas-bekas jerawat. Terus di dahi aku ini juga sudah luntur nih di sisi kanannya karena keringetan. Di sisi kiri juga iya kayak agak pecah-pecah gitu. Wow, aku nggak tahu nanti bakal dipakai sampai jam berapa karena sepertinya udah lumayan luntur ya. Dan sekarang update selanjutnya aku akan kasih tunjuk, ini udah jam 5.19 pakai 6,5 jam. Sepertinya aku nggak bisa melanjutkan lagi karena ini udah kayak beda banget sama muka aku karena nanti aku mau pergi. Oksidasinya parah banget sih menurut aku. Udah gitu waktu di zoom kelihatan kan kalau juga sudah berminyak di sekitaran hidung aku. Maaf ini kadang agak-agak kurang fokus ya, semoga aja tetap kelihatan. Dan kalau aku pegang tuh kayak udah luntur gitu. Kalian bisa lihat nggak ngegeser gitu di dagu aku nih, aku geser-geser sampai warnanya belang tuh, kelihatan warna asli kulit aku tuh lebih putih daripada si fondi sama bedaknya ya. Bener-bener karena ini udah keringetan, berminyak juga, so ya di sekitaran hidung juga sudah kayak gitu. Apalagi di dahi aku nih udah belang nih karena bagian atasnya udah kelihatan kayak lebih putih gitu. So ini pemakaian 6 jam sudah lumayan parah ya di tipe muka aku yang normal to oily. Karena memang secara teksturnya juga udah kelihatan, dan ini di bekas-bekas jerawat aku juga sudah mulai luntur. Pokoknya udah cukup parah, kalau misalnya buat pergi udah nggak bisa sih ini. Jadi menurut aku kesimpulannya untuk cushionnya Dazzle Me ini sih di tipe muka kulit normal to oily kurang awet. Karena ini aku di rumah aja pun keringetan dan berminyak aja udah selongsor ini menurut aku. Padahal tadi coveragenya oke ya. Udah gitu oksidasi juga. Dan untuk bedaknya sih sebenarnya dari segi teksturnya aku suka. Karena dia bisa ngeblurin tekstur wajah aku. Hanya aja ketahanannya juga kurang lagi-lagi di tipe muka aku yang normal to oily. Apalagi kalian yang berminyak ya. So setelah lihat reviewnya, menurut kalian sendiri gimana nih? Cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Mungkin untuk tipe muka kulit normal to oily sampai oily bisa ditambahkan primer atau setting spray kalau kamu udah suka sama tekstur finishnya ya. Cuman karena finishnya terlalu glowy sih biasanya memang kurang cocok di tipe muka kulit yang kayak aku.